Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, gimana kabarnya pada malam hari ini? Silahkan jawab di kolom komentar beserta tempat tinggalnya. Contoh, Angga Bandung sehat. Saya Bandung nih. Angga Jakarta sehat beserta tempat tinggalnya. Supaya saya tahu ternyata orang Kalimantan, orang Surabaya, bahkan orang luar negeri, ya kan? Allahu a'lam. Silakan jawab di kolom komentar. Siska Jateng sehat, Fadila Jateng sehat, Liza Aceh, Madura, masya Allah, Bogor, masya Allah Bogor ya. Pondok saya itu di Bogor dulu. Alhamdulillah sehat. Padang, Riau, Indramayu, masya Allah, Banten, Maluku, NTB, Jateng, Cianjur deket. Cianjur. Memang ke Bandung ya Cianjur ya. Makan gacoan. Apa kata itu? Cianjur, Maroke, Allahu Akbar. Ada yang dari luar negeri? Biasanya sih ada ya. Bekasi, Bekasi. Kemarin saya dari Bekasi. Jakarta, Serang, Aceh. Yang dari luar negeri ada? Atau ini ya, Kalimantan, Ambon. Orang Bandung nggak ada nih ya? Duh, orang Bandung ya. Yang dari luar negeri ada? Ambon State, Sulsel, Riau. Masya Allah, banyak banget. Alhamdulillah baik. Bener nih, sehat semua. Yulianti boleh dimatikan mic-nya? Admin tolong bantu untuk admin apa? Ininya biar nggak mengganggu. Yulianti aja, siapa nih? Boleh matikan mic-nya? Admin boleh bantu? Nah, syukur. Sulsel Ustaz. Yang luar negeri ada? Nggak ada. Yang luar negeri angkat tangan dong. Siapa tahu yang luar negeri ya. Dari Garut. Oh, Dewi itu luar negeri. Oh, Malaysia ya Dewi ya. Masya Allah. Ya, udah ya, cukup ya. Cukup tahu saya. Antum dari Aceh, Bogor, Jakarta, apa lagi? Banyak. Kalimantan, Jateng, Aceh, Maroke, NTB. Masya Allah. Untuk sama-sama berhijrah. Sama-sama kita belajar ilmu agama. Sama-sama kita mempererat iman kita. Mempererat ukhuwah. Saling menyayangi, man la yarham la yurham, gitu bahasanya. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka saling menyayangilah kita di antara umat muslim. Gitu ya. Udah ada 74 partisipasi. Silahkan ajak teman-teman kita yang mau gabung, ajak buat SW, screenshot, ajak mereka untuk gabung bersama kita. Siapa tahu menjadi fadilah, siapa tahu menjadi amal jariah buat Anda. Ya, upload, ajak orang-orang kajian bersama saya malam hari ini. Ustaz saya udah buat SW ya. Bahkan saya grup-grup saya yang daurah saya ajak untuk kajian bersama saya. Ya, udah semua ya. Baik. Sebelum kita mulai, biasa sama-sama kita mempautkan hati kita kepada Allah. Biasanya seperti itu. Sebelum kita mulai, yuk minta pertemanan sama Allah, minta bantu sama Allah. Kita nggak bisa apa-apa, Allah yang bisa, Allah yang mampukan. La haula wala quwata illa billah. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Duhai Allah yang senantiasa menatap kami pada malam hari ini. Duhai Allah yang senantiasa melihat kami pada malam hari ini. Duhai Allah yang senantiasa memandang kami pada malam hari ini. Ya Rabb, kami nggak minta banyak ya Rabb. Kami minta ya Rabb, dekatkan kami kepada Engkau ya Rabb. Jangan kau tinggalkan kami ya Rabb. Hancur hati ini ya Rabb. Patah hati ini hanya begitu pecah hati ini ya Rabb ketika jauh darimu ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, jangan kau tinggalkan kami, dekat kami, peluk kami ya Rabb. Ya Rabb, temani kami, bimbing kami di setiap langkah-langkah kami ya Rabb, agar senantiasa menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul dari berbagai daerah ya Rabb, walaupun dalam keadaan online. Tolong ya Rabb, pererat hubungan kami, silaturahmi kami ya Rabb, pererat hubungan kami di antara kerabat, sahabat, keluarga ya Rabb. Bimbing hati-hati kami untuk senantiasa ridho atas ketetapan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ini jiwa kami, ini raga kami ya Rabb. Pakai sesuai dengan Engkau mau ya Rabb. Jangan pakai sesuai apa yang kami mau ya Rabb. Ya Rabb, berikan kemampuan, kesabaran dalam diri kami untuk menerima takdir-takdir yang Engkau berikan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, siapa yang di sini belum bisa move on? Angkat tangan.
Angkat tangan aja, angkat tangan. Yang belum bisa move on dari masa lalunya. Oh, rata-rata saya Ustaz, saya ya. Masya Allah ya. Banyak yang belum bisa move on ya. Sabar, saya juga dulu gak bisa move on dari orang yang saya cintai. Ini bahasa anak muda ya. Itu bahasa anak muda dulu. Dulu tuh, saya mencintai seorang akhwat. Beliau itu hafal Quran, hafid Quran. Hafal Quran, saya hijrah karena saya suka sama beliau. Dulu nih, dulu sebelum saya sekarang ya. Dulu saya suka sama akhwat yang mana beliau hafal Quran. Saya berangkat dari Bogor, saya berangkat ke Bogor itu karena saya mencintai orang, mencintai orang. Akhirnya ketika saya mulai ngafal Quran, ngafal juz 30 tuh, ngafal juz 1, juz 30, juz 1, juz 2. Saya ngafalin Quran. Tiba-tiba ketika hari libur, saya nggak punya HP. Saya tuh mondok nggak punya HP. Tanpa HP teman-teman. Uang beli HP itu saya gunakan untuk berangkat mondok. Karena dikasih uang untuk beli HP, saya bilang enggak, saya nggak mau beli HP, saya pengen mondok. Nah, akhirnya apa? Ketika itu hari libur Ramadan kalau nggak salah, libur semester kalau nggak salah. Teman saya punya HP, saya pinjam, kemudian saya chatan sama cewek tersebut. Pas saya chatan, tiba-tiba cewek tersebut salah kirim. Apa kirimnya? Dia kirim foto sama cowoknya. Cewek yang saya suka nih. Yang saya suka banget. Bahkan ya Allah, saya mau nikah sama dia ya Rob. Saya mau nikah. Udah saya azamkan, saya mau nikah sama dia, nggak mau sama yang lain. Akhirnya apa? Kirimlah foto dia sama cowok dekat gitu, foto berdua. Tahu nggak teman-teman? Hancurin hati. Bayangin, orang yang kita sayangi, orang yang kita doakan, orang yang senantiasa kita bangga-banggakan di hadapan para sahabat kita, tahu-tahu dia mendustai kita. 3 hari, 3 malam lemes, nggak makan. Bukan nggak makan sih, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan, beneran, saya ngomong. Nggak nafsu makan, ya no. Itu ketika umur 17 tahun kalau nggak salah. 17-16 tahun, 17 tahun kalau nggak salah. Saya nggak kuat, ya Rob. Akhirnya saya punya teman namanya Ustadz Luki Oktavianto. Beliau sudah hafid Quran. Beliau lebih dahulu 30 juz. Gitu. Dia bilang kayak gini, Angga, kau tuh baru mondok baru berapa bulan? Belum sampai 1 tahun. Dia sudah mondok 2 tahun. Pantas hafalannya sudah banyak. Pantas ilmunya sudah banyak. Nah, kita baru mondok katanya kayak gitu. Ayo semangat. Buktikan sama dia, suatu saat dia menyesal ninggalin kamu. Gitu bahasa teman saya. Membakar ini suara saya. Benar. Benar. Saya pasti bisa membuat dia menyesal. Akhirnya apa? Akhirnya saya mulai semangat ngafal, terus saya ngaji kita, terus saya juara 1, dan saya dapat peringkat santri terbaik. Pada zaman angkatan saya. Mendapat peringkat santri terbaik, dan saya mendapatkan amanah menjadi ketua pondok. Dulu. Ketua pondok, di Pondok Muhammad Sadeng. Dulu namanya Pondok Al-Bakriyah, di Bogor. Carilah orang Bogor tuh Pondok Muhammad Sadeng ada di situ. Akhirnya apa teman? Saya berjuang untuk apa? Untuk melawan, untuk bisa move on dari dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkat ikhtiar saya berjuang hafalin Quran. Saya berjuang apa? Baca ngaji kita. Kemudian saya dapat peringkat 1, juara 1, dan alhasil ketika 2 tahun itu, ketika nama saya naik daun, ketika di pondok nama saya naik daun. Nama saya itu terkenal gitu bahasanya. Siapa sih yang kenal sama Mas Angga? Siapa sih yang kenal sama Bang Angga gitu bahasanya. Terkenal, tiba-tiba dia ngechat dia, Assalamualaikum katanya, gimana kabarnya katanya, gitu coba. Apa saya bilang, sorry, dulu kemana aja gitu. Setelah kau patahkan hati, setelah kau hancurkan, kau kemana aja? Kenapa ketika saya sudah seperti ini kau datang? Bener. Akhirnya apa? Saya tidak, ya ketika ngechat saya balas, terus sudah nggak ada lagi kontak-kontakan sama dia. Bener. Gimana? Ini hadis ini yang menjadi penyemangat. Apa? Kenapa kita nggak bisa move on dari seseorang? Karena kita tuh, pikiran kita tuh pengennya dia terus. Bukankah sesuatu yang terjadi itu dasar bukti cinta Allah kepada kita? Mungkin dijauhkan dia dari kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan yang terbaik untuk Anda. Benar ya? Bukan hanya itu. Ustadz, saya kehilangan. Mungkin sesuatu, contoh, kehilangan HP, atau kehilangan sesuatu apapun. Sakit. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena kita berlebihan mencintainya. Kita merasa memiliki barang tersebut. Kita merasa memiliki hatinya. Bukankah hatinya seseorang itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita memberontak bahwa kita harus bersanding dengannya? Bukankah dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa?
sesuatu yang mungkin kata engkau itu baik, belum baik menurut Allah. Akan tetapi boleh jadi menurutmu itu tidak baik, tapi itu baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Allah tahu mana yang terbaik buat antum. Apa kata Rasulullah SAW? Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam, seseorang ialah apa? Meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Ngapain kita mikir orang yang bukan jodoh kita? Ngapain kita mikir orang yang telah menyakiti kita? Bukan sesuatu yang penting. Dari kebaikan seorang Islam itu gitu. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Ngapain mikirin itu? Tidak penting. Meninggalkanlah, tinggalkanlah. Kita move on dari dia. Ustadz, HP saya itu HP yang sangat luar biasa. Sehingga perjuangan saya ketika dia pergi, ketika dia hilang dari saya, nyesek Ustadz, karena HP itu yang membuat dari perjuangan saya dari nol sampai sekarang. Kau itu merasa memiliki, sehingga HP itu dihilangkan dari Allah. Sebagai apa? Pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan cintanya, wahai hambaku, ini HP bukan milikmu, ini HP dariku. Kenapa engkau merasa memiliki? Itu yang membuat kita sakit. Patah hati yang disengaja adalah merasa memiliki. Merasa memiliki bahwa itu milik saya. Bukan teman-teman. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sering menghabiskan waktu. Admin tolong bantu yang on mic, silahkan dibantu. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik Anda. Ustadz, saya mencintai dia. Berlebihan kau mencintai dia, sehingga Allah cemburu, Allah hilangkan. Bukankah sering saya sampaikan? Sesuatu yang hilang, sesuatu yang pergi, sesuatu yang menjauh, pada hakikatnya bukan dia menghilang, pada hakikatnya bukan dia yang pergi, pada hakikatnya bukan dia menjauh. Tapi apa? Tapi Allah yang menjauhkan, Allah yang mempergikan, Allah yang menghilangkan. Kenapa? Allah cemburu, cintamu berlebihan kepada makhluknya, sedangkan kepada sang pemilik hati, cintamu biasa aja. Allah hilangkan agar engkau kembali kepada Allah, Allah bakal ganti yang terbaik. Bukankah semua yang terjadi di muka bumi ini kepada makhluknya, itu yang terbaik? Terbaik siapa? Terbaik menurut Allah. Makanya kami diajarkan oleh Allah, kami diajarkan oleh guru kami. Ketika kita minta yang terbaik. Bukan minta terbaik menurut kita, tapi minta terbaik menurut Allah. Ya Rob, berikan hamba jodoh yang terbaik menurutmu ya. Tapi saya spill namanya Ustaz. Spill namanya Fulan bin Fulana atau Fulan bin Fulan ya Rob. Kalau dia yang terbaik menurutmu ya Rob, dekatkan kepadaku. Mulai pada malam hari ini saya ajak, semua apa yang kita miliki bukan kita yang miliki, bukan kita yang punya hak. Kita hanya hak guna pakai, bukan hak guna milik. Semua itu milik Allah. Benar gak? Kita sekarang merasa bahwa ini milik kita. Benar gak? HP ini milik kita, milik saya, Ustaz, saya yang beli. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan, engkau tidak akan bisa beli HP itu. Ustaz, suami saya milik saya. Suami itu milik Allah. Bisa Allah panggil, bisa Allah hilangkan. Kesalahan kita merasa memiliki, sehingga kita nggak bisa move on. Benar gak? Apa kuncinya? Coba mulai pada saat ini, jangan pernah merasa memiliki. Memiliki apa? Memiliki apa yang ada di dunia. Kita nggak punya apa-apa. Pakaian, baju, kacamata, apalagi laptop. Itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya hak guna apa? Makanya gunakan sebaik-baiknya. Ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita itu nggak boleh berkhianat atas amanah yang diberikan, handphone yang diberikan, HP yang diberikan. Nggak boleh kita melanggar amanahnya. Amanah gunanya untuk apa? Pakailah sesuai dengan amanah yang Allah perintahkan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang di sini mau jadi orang bahagia? Silakan jawab di kolom komentar. Siapa yang di sini mau jadi orang yang bahagia? Ayo, jawab di kolom komentar. Saya mau Ustaz, ana Ustaz. Saya tuh. Semuanya pengen menjadi orang bahagia. Bener gak? Semuanya pengen tuh. Saya Ustaz, ana Ustaz. Yang menjadi pertanyaannya teman-teman, simak. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah meniti jalan yang benar? Yuk, jawab. Ketika kita pengen bahagia,
apakah jalan kebahagiaan itu sudah benar kita lalui? Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Atau ibaratkan gini, ketika kita naik kereta api, apakah kereta api itu sudah berada di jalan yang benar? Seandainya kereta api itu salah jalur, maka dia akan celaka. Benar gak? Begitupun dengan kita. Kesalahan kita pengen bahagia, tapi jalannya kita nggak benar, maka kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Susah, nggak bakal dapat. Benar, wallahi nggak akan dapat. Tapi kalau jalan kita sudah benar, sesuai dengan rel, sesuai dengan jalan apa perintah Allah, apa perintah Rasul, kebahagiaan akan datang kepada kita. Tuh. Kita tuh pengen bahagia, jalannya nggak benar. Ikutin sunnah Nabi jarang-jarang, ikutin syariat Allah enggak. Pengen bahagia, ngaco antum. Nggak gitu Ferguson bahasanya. Antum pengen bahagia, cobalah pada saat ini apa perintah Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali, sudahkah kita berada di jalan yang benar? Sehingga kita layak mendapatkan kebahagiaan. Jangan-jangan nggak pernah, jangan-jangan jauh. Sehingga kita susah dapetin bahagia karena kita nggak berada di jalan yang benar. Kalau jalan kita sudah benar, meniti jalan yang benar, kebahagiaan akan datang dari kiri kanan, dari kiri, dari kanan kiri, dari atas, dari bawah akan datang. Karena kita sudah berada di rel keretanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata guru saya gini, kalian tuh berada dalam satu lembaga, berada dalam satu komunitas, seolah-olah berada dalam satu mobil sedang berjalan. Kalau kalian membocori atau kalian merusak itu mobil, maka kita akan celaka. Hancurnya komunitas karena ulah satu orang. Paham? Komunitas sahabat hijrah seiman nih. Ada orang yang mencemarkan nama baik, hancur komunitas. Tugasnya apa? Saling menjaga silaturahmi. Sudah kita bahas tentang lapang dada, bukan? Makanya kita harus bisa meniti jalan yang benar. Dari bangun tidur Allah perintahkan apa? Rasul sunahkan apa? Ikutin. Ustadz, saya mau jalan, itu ngapain ya? Gimana caranya? Yuk baca bismillah. Pernah nggak kita, angkat tangan yang pernah, nggak kita, ketika kita hendak menjalankan sesuatu, kita ngomong sama Allah, ya Rob, temani hamba, bimbing hamba ya Rob, agar hamba bisa menyelesaikan ini masalah. Yuk, saya pernah ajarin ke antum kan? Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya Rob, temani hamba, bimbing hamba, agar bisa menyelesaikan ini masalah. Ya Rob, hamba mau pulang kampung, temani hamba, bimbing hamba, biar sampai ke tujuannya. Hah? Siapa yang pernah? Masya Allah kan? Gitu, umat muslim tuh kayak gitu. Kesalahan kita nggak pernah minta pertolongan sama Allah. Ketika celaka baru, ya Allah, kenapa aku berikan ujian? Hei hambaku, tadi pas engkau pergi, kenapa kau tidak minta bantuanku? Padahal akulah yang menjagamu. Coba kau minta, ya Rob, temani hamba, bimbing hamba, maka akan kujaga engkau sampai selamat. Tapi kita nggak pernah minta sama Allah. Benar nggak? Pengen bahagia, pengen selamat, tapi nggak minta bismillahirrahmanirrahim wa mursa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Itu baca doa. Ketika berjalan baca. Allah yang bakal nemenin antum, malaikat yang akan jaga. Ada apapun kendala di depan, kalau engkau bilang bismillah atau minta pertemanan sama Allah, Allah yang jaga. Wahai malaikat, tolong giring ini hambaku sampai ke tujuannya. Keren nggak? Umat Islam itu keren. Allah itu maha baik, tapi hambanya nggak pernah memandang Allah itu baik. Merasa, ya Rob, ujian terus yang kau berikan. Teman-teman, nantilah kita akan bahas tentang pesan cinta dari Allah. Mau nggak? Mau nggak kita bahas nanti materi tentang pesan cinta? Mau nggak? Yang mau jawab kolom komentar. Biar kita bisa mendapatkan, oh ternyata semua ini adalah pesan cinta dari Allah. Tuh, mau. Nantilah kita akan bahas tentang bagaimana kita merespon dengan ini adalah pesan cinta dari Allah. Kita mendapatkan ujian, itu pesan cinta. Apa pesan cintanya? Oh, mungkin karena saya sudah jauh dari Allah, sehingga Allah berikan ujian dari Allah agar saya dekat dari Allah. Itu cinta dari Allah. Tapi hambanya nggak pernah menganggap itu cinta. Bahkan hambanya menganggap bahwa itu adalah ujian dari Allah. Allahu Akbar. Padahal itu pesan cinta dari Allah. Hilang sesuatu pesan cinta dari Allah, merasa bahwa itu hak saya. Allah hilangkan pesan cintanya apa? Karena kita merasa memiliki, Allah tegur, wahai hambaku, yang berhak merasa memiliki hanyalah aku. Engkau sebagai hamba hanya guna hak pakai. Gitu teman-teman. Tuh. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa merespon semua apa yang terjadi dengan semua ini adalah dasar cinta dari Allah. Ya.
Bismillah ya teman-teman. Mulai pada malam hari ini, yuk kita meniti jalan yang benar agar kebahagiaan akan datang kepada kita. Yang sedih-sedih yang lalu ditinggalkan pacarnya, ditinggalkan orang kekasihnya, ditinggalkan apa yang sesuatu. Kalau kita sudah meniti jalan yang benar, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu akan kembali kepada Allah. Semua itu akan kembali kepada Allah. Ya. Makanya ketika kita dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya orang meninggal saja. Ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Respon kita seperti itu. Sehingga kita anak-anak muda nih, biasa aja enjoy the process. Ada masalah, enjoy. Udah tahu nih, kata Ustadz Angga seperti ini, udah tahu nih, udah tahu tracknya. Biasa aja. Allah nih cinta sama saya nih, sehingga saya berikan ujian. Gitu. Jadi mental baja, bukan ketika ada ujian, ya Rob, kenapa saya ya Rob? Hei, nggak gitu anak muda. Bangkit yuk. Semua itu ada pesan cinta dari Allah. Ya. Masya Allah, anak muda tuh kayak gitu. Harus bisa memahami semua apa yang terjadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, hidup adalah perjalanan. Apa? Perjalanan ke depan, bukan ke belakang. Kita tuh jalannya ke depan, bukan ke belakang. Bukan lagi nengok-nengok masa lalu kita. Kalau kita nengok ke belakang, makin hancur nih hati. Tapi kalau kita fokus ke depan, kita akan menuju jalan kesuksesan. Siapa yang di sini ketika mau mengerjakan sesuatu takut, ragu-ragu? Kemarin kan gagal, mau langkah lagi pasti gagal lagi. Tidak gitu. Fokus ke depan. Bahkan kata guru saya gini, enggak, habiskan jatah di waktu mudamu kegagalan, sehingga kelak nanti kesuksesan akan datang kepadamu. Saya ulang, habiskan jatah kegagalanmu di waktu mudamu. Teruslah berproses, gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, gagal ulang lagi, sehingga nanti kelak kesuksesan akan datang kepadamu. Kenapa? Karena jatah gagal sudah habis, berarti kita sudah menempuh jatah kesuksesan. Mulai pada malam hari ini, yuk bangkit. Gagal Ustadz, bangkit lagi. Patah Ustadz, sambungin lagi. Hancur Ustadz, satukan lagi. Ustadz, dia sangat saya cintai Ustadz. Hei, Allah sudah siapkan yang terbaik kepadamu. Coba kembali kepada Allah. Minta sama Allah. Dan coba antum memperbaiki diri antum, maka antum akan dipertemukan dengan orang yang terbaik menurut Allah, dengan jalan yang terbaik, disatukan di tempat yang terbaik. Tuh, teman-teman. Allah itu baik. Allah itu baik banget tuh biasanya. Sederhana tak gitu. Allah itu baik banget deh. Gitu. Tapi kita nggak pernah memahami bagaimana cara Allah. Seolah-olah semua hanya ujian. Seolah-olah semua hanya musibah terus yang saya dapatkan Ustaz. Anak muda nggak seperti itu. Ya. Teman-teman. Nih, saya punya teori jeruk nipis. Ini teori ini saya, ya, masuklah. Coba. Contoh ya, saya berikan contoh. Apa sih Ustaz teori jeruk nipis nih? Teori jeruk nipis nih gini. Ini kan jeruk nipis nih. Coba dengarkan, antum bayangi sekarang antum tuh lagi megang jeruk nipis. Jawab di kolom komentar. Rasa jeruk nipis itu seperti apa? Jawab. Jawab di kolom komentar. Rasa jeruk nipis itu seperti apa? Asem. Oke, asemnya. Sepakat ya? Asemnya. Oke. Sekarang coba tutup mata Anda, tutup mata teman-teman semua. Antum sedang memegang ini jeruk nipis. Dalam pikiran antum, dalam pikiran antum ya, seolah-olah antum sedang memegang jeruk nipis, kemudian antum iris-iris. Antum iris-iris itu jeruk nipis. Rasanya asem, antum lagi mikir nih, antum sekarang lagi seolah-olah lagi ngiris itu jeruk nipis. Seolah-olah lagi ngiris jeruk nipis, kemudian antum seruput. Gimana reaksi antum? Kebayang nggak reaksi antum? Ketika antum bayangin jeruk nipis, antum potong-potong, kemudian antum seruput. Gimana? Rasanya gimana? Geli nggak? Kayak gitu nggak? Bener nggak? Pak, di susah ada mama. Asem. Kayak, bener nggak? Kayak mau ngiler nggak? Bener nggak? Tuh. Kita tuh kayak gitu. Kemudian menjadi perbuatan kita, gitu kan? Nah, move on tuh kayak gitu. Kita nggak bisa move on itu karena pikiran kita. Perhatikan. Pikiran kita tuh nggak bisa ninggalin dia, nggak bisa hidup tanpa dia, sehingga menjadi perasaan.
Perasaan kita sedih, wah ya, saya ditinggalin sama dia. Menjadi perbuatan kita kayak orang loyo, kayak nggak kuat, bener nggak? Nggak nafsu makan. Move on tuh kayak gitu, susah move on tuh kayak gitu. Pikiran kita tuh, semuanya dari pikiran. Makanya teman-teman, saya ajak sekarang bersihkan pikiran antum dari dia, sehingga perasaan antum tidak mengingatkan dia. Yang susah move on tuh kayak gitu. Pikiran kita terbawa-bawa, dia sudah ganteng, tapi dia kok dia nyakitin dia. Pikiran terus sama dia, kepikiran terus sakitnya, sehingga menjadi perasaan, sehingga jadi perbuatan. Makanya teori jeruk nipis ini cocok buat orang yang gagal move on. Pikirannya, perasaan, dan perbuatan. Betul nggak? Jadi pikiran nih, pikiran antum tuh, yang mikirin dia, yang sakitnya luar biasa, menjadi perasaannya sedih. Perbuatan jadi loyo, nggak nafsu makan, lemes, nggak mau ngapa-ngapain. Terjadilah perbuatan antum seperti orang yang gagal move on. Yo, bangkitlah. Banyak kok orang-orang yang di luar sana, bener gak? Apalagi perempuan, apalagi cowok, banyak. Tugas kita hanya memataskan diri aja. Gitu teman-teman. Ya, teori jeruk nipis inilah teori yang mana orang yang gagal move on dari pikiran, perasaan, dan perbuatan. Lanjut. Ya. Nih, penyebab sulit move on ya ini. Semoga kita bisa sempat ya kajiannya. Udah mau jam 1 jam lagi. Penyebab sulit move on itu apa? Yang pertama, tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Kita tuh gak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Bener gak? Ketika kita terjadi sesuatu yang susah move on tuh, kita nggak nerima. Kok dia ninggalin saya? Nggak nerima antum ditinggalin. Bener gak? Itu yang gagal move on antum. Yang kedua, tidak bisa memaafkan diri dan orang lain. Dia ninggalin antum nggak bisa maafin dia, dan antum nggak bisa maafin diri antum. Itu yang buat gagal move on. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak melabel diri. Apa tuh? Terlalu banyak bilang, aduh, saya kayaknya nggak bisa move on. Siapa yang pernah ngomong, aduh, kayaknya saya nggak bisa move on deh dari dia. Tuh, itu melabel diri bahwa nggak bisa move on. Itu yang menyebab engkau tidak bisa move on. Melabel diri itu yang bahaya, teman-teman. Melabel bahwa saya nggak bisa move on deh. Nah, itu melabel. Sehingga melabel diri itu yang bahaya. Yang pertama, engkau tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Kemudian apa? Tidak bisa memaafkannya. Tidak bisa memaafkannya. Dan yang kedua, antum melabel diri antum bahwa antum nggak bisa apa-apa tanpa dia. Susah. Ya, 3 ini. Kemudian kita akan bahas kaidahnya. Kaidah move on dari masa lalu. Apa yang pertama? Menerima. Apa? Menerima semua apa yang terjadi kepada kita. Ridho bahasanya. Ketika kita ditinggalin, ya Rob, saya ridho. Tugas pertama untuk move on adalah menerima. Kehilangan handphone, kehilangan apapun, menerima, ya Rob, hamba ridho. Kalau engkau terucap ketika terjadi sesuatu tersebut, maka akan cepat move on-nya. Beneran ini sih, gak bohong. Pakailah kaidah ini. Yang pertama apa? Karena saya ngaji sama guru saya. Ridho. Yaitu ridho. Menerima apapun yang terjadi. Ya. Karena itu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik buat antum. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, bahwa wa innallaha idza ahabbu qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Gini, sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Allah tuh cinta kepada kita karena Allah tuh memberikan ujian kepada kita karena dasar Allah tuh cinta kepada kita. Bukan Allah marah, bukan. Allah tuh cinta. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, kepada hambanya, Allah tuh berikan ujian kepada hambanya. Jadi prasangka buruk seperti prasangka buruk. Prasangka baik itu gitu. Allah berikan ujian, Allah ini lagi cinta sama saya nih. Allah lagi cinta sama saya. Allah ini hendak ingin bermesraan sama saya, sehingga diberikan ujian agar saya kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Kalau kita ridho atas ujian, kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita nggak ridho, membangkang, kenapa saya? Bahaya. Yang pertama ridho. Kemudian apa? Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Allah tuh akan murka, teman-teman. Ibaratnya gini, Allah tuh sayang sama engkau, Allah berikan semua apa yang kau inginkan, tiba-tiba kau tolak cinta Allah.
Oh Allah, tega banget antum. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih nyawa, Allah yang kasih napas, Allah yang kasih hidup. Tiba-tiba cinta Allah kau tolak. Allahu Akbar. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, boleh engkau tidak beribadah kepada Allah, boleh engkau tidak menyembah kepada Allah, tapi satu syaratnya, cari dunia, cari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Boleh. Boleh kita ngebangkang semua, boleh. Tapi carilah alam semesta yang tidak diciptakan oleh Allah. Nggak bakal gak. Allah sudah hidupkan kita di muka bumi ini. Allah berikan rezeki. Allah berikan teman-teman yang soleh. Terus Allah bilang, sayang sama engkau. Aku cinta kepada engkau, wahai hambaku. Enggak ya Allah, enggak cinta sama engkau. Allahu Akbar. Ya Allah. Jemput teman-teman. Allah sudah cinta kepada kita, tugas kita menerima. Gini nih, contoh nih. Saya suka sama antum. Antum tolak. Sakit nggak? Sakit. Sakit banget nih. Tapi kalau antum, saya terima, Ustaz, saya terima kau suka sama saya, Ustaz. Bahagia nggak? Allah bakal bahagia lagi seperti itu kalau kau terima cintanya Allah. Allah yang ngejar antum loh. Masya Allah, antum nggak mau ngejar sama Allah. Allah berusaha, aku mencintaimu, wahai hambaku. Kenapa engkau tidak mau datang kepada aku? Allah karim. Allah sudah siapkan tempat yang terbaik. Allah sudah siapkan cinta yang terbaik. Kau tolak. Masya Allah. Begitu luar biasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah berikan ujian. Allah berikan ujian, dia hilang dari kita. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang pergi, melainkan semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau mau kembali kepada Allah. Lanjut. Yang kedua apa? Yang kedua, memaafkan. Maafkan orang yang telah menyakitimu. Ya, kita sudah belajar kemarin lapang dada. Maafkan orang yang telah menyakitimu. Ustadz, saya suka sama dia, tapi saya ditinggalin, Ustadz. Maafkan. Ustadz, dia yang nyuri HP saya, Ustadz. Maafkan. Dia yang telah memfitnah saya, Ustadz. Maafkan. Yang susah move on itu karena trauma kita kepada orang lain adalah karena kita susah maafkan. Mungkin kita pernah dihina, kau itu jelek, kau itu bodoh, goblok, apalah itu. Difitnah. Kemudian kita nggak bisa move on dari dia karena kita tidak bisa memaafkan kesalahannya. Belajarlah dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sudah saya terangin bukan? Yang Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, mau dibunuh. Nabi Muhammad maafkan, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek yang disuapin sama Nabi Muhammad, jelekin Nabi Muhammad di mukanya, tapi Nabi Muhammad menyuapin dengan nama ibu. Maafin. Ini yang menyebabkan kalau engkau bisa maafkan, engkau akan bisa move on dari masalah itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Waman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmin. Akan tetapi sesungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi urusan yang patut diutamakan adalah yaitu meminta maaf. Memaafkan orang yang telah buat salah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa move on. Ya. Dia ninggalin saya, maafin, enggak apa-apa. Tinggalin saya, enggak apa-apa. Saya maafin nanti. Ustadz, dia sudah merasak apa? Dia sudah ngomong bahwa mau nikahin saya, Ustadz. Udah ngomong sama orang tua, Ustadz. Tapi kok dia ninggalin saya, nikah sama orang lain? Nah, enggak apa-apa, saya maafin. Enggak apa-apa. Kalau antum maafin, antum bisa move on dari dia. Yang nggak bisa move on tuh karena antum nggak mau maafin dia. Bener kan? Dan yang terakhir adalah melepas label. Melepas label diri. Apa itu? Merasa bahwa kita nggak bisa beranjak dari situasi ini, nggak bisa pergi, kayaknya ngestak, saya nggak bisa pergi, Ustadz, kayaknya udah susah saya pergi, Ustadz. Itu yang melabel diri engkau susah move on. Bukankah kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Saya insecure dengan dia, Ustadz. Merasa, kayaknya saya nggak mampu deh. Dia itu mampu, Ustadz, karena gini-gini. Nggak boleh. Allah tuh sudah menciptakan engkau yang terbaik. Orang tuh punya kelebihan masing-masing. Orang tuh punya kelebihan dan punya kekurangan. Nggak boleh kita iri sama orang. Ya, nggak boleh. Kok dia kaya, saya nggak kaya, Ustadz. Porsinya berbeda, teman-teman. Porsinya berbeda. Jangan pernah melabel diri bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita itu bisa. Allah sudah siapkan yang terbaik. Allah sudah ciptakan yang terbaik buat antum. Tugas kita berikhtiar. Tugas kita memakai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan iri kepada orang lain. Jangan insecure dari orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Allah sudah ciptakan engkau yang terbaik.
Sehingga dengan yang terbaik inilah gunakanlah fasilitas yang telah Allah berikan kepadamu. Gak boleh kita iri dengan orang lain. Gak boleh, Ustadz kok dia kaya, saya miskin, kok HP-nya iPhone, kok HP saya ngelek-ngelek, ya. Kok HP saya Samsung, kok HP saya Xiaomi. Ya. Gak apa-apa. Jangan pernah melabel diri bahwa kita gak bisa apa-apa. Jangan pernah melabel diri bahwa kita itu kayaknya gak berpengaruh deh sih di dunia ini. Kayaknya saya itu gak bakal jadi orang deh. Itu tuh. Melabel diri itu bahaya. Gak bisa apa-apa, kemudian kayaknya saya gak bisa jadi orang sukses deh. Itu, jangan pernah melabel. Kalau bisa, label diri kita menjadi yang terbaik. Saya bisa menjadi hafidz Quran, saya bisa menjadi orang yang soleh, saya bisa menikah dengan orang yang solehah, saya bisa menikah dengan orang yang soleh, saya bisa kelak nanti akan bisa menjadi orang yang sukses dan bisa memberangkatkan kedua orang tua kita menuju kebaikan. Labellah diri kita yang terbaik, karena Allah tuh telah menciptakan kita yang terbaik. Allah tuh gak ciptain kita setengah-setengah, yang terbaik. Makanya, lakukanlah yang terbaik, karena engkau telah diciptakan dari hal yang terbaik. Allah ciptakan engkau terbaik, dan lakukanlah perbuatan yang terbaik. Karena Allah sudah ciptakan engkau dengan bentuk fisik yang terbaik, kemudian pikiran yang terbaik, keluarga yang terbaik, dan lakukanlah yang terbaik menurut, dan lakukanlah perbuatan yang terbaik, dan kelak nanti bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 1 jam. Ya, udah jam 21 tuh. Saya tadi maksudnya kelap ya. Saya percepat aja. Udah, teman-teman. Itu mungkin yang bisa sampaikan ya tentang kajian kita pada malam hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat antum. Jadi, 3 tadi. 3 cara kita bisa move on. Yang ada 5 sih. Ada 5, teman-teman. Yang pertama, jangan pernah merasa memiliki. Apa yang pertama? Jangan pernah merasa memiliki. Yang kedua, cobalah meniti jalan yang benar. Jalan yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ridho atas semua apa yang terjadi. Karena itu adalah bukti cinta Allah kepada seorang hambanya. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang yang telah menyakitimu. Dan yang kelima adalah apa? Jangan pernah melabel diri bahwa diri ini nggak bisa apa-apa. Bahwa diri ini adalah buruk. Bahwa diri ini nggak bisa jadi orang yang sukses. Jangan pernah. Itu yang membuat kita susah move on. Ya, Bismillah. Amalkan, insya Allah kita bisa move on dari masalah kita. Masalah pekerjaan, masalah perasaan, masalah kehilangan, atasi dengan 5 ini. 5 kunci ini. Insya Allah kita akan bisa move on dari masalah kita. Sekian dari saya.